Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya dan dengan karunia-Nya segala kebaikan menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan di atas nikmatnya, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, istri beliau dan anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau dan para pengikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita untuk bersama mereka kelak. Dan alhamdulillah kita telah memasuki hadis kedua dari yang dibawakan oleh Abu Zakaria, yaitu Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang dalam pertemuan sebelumnya kita telah bahas bahwasannya hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafs, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang pada saat itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sedang berduduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang mana berduduk-duduknya sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perbuatan yang positif, yang mereka tidak memaksudkan di dalamnya perbuatan sia-sia. Akan tetapi sebagaimana telah disebutkan oleh para ulama bahwasanya ketika sahabat dengan giatnya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatanginya dengan maksud untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan mereka. Mereka dengan giatnya mempelajari dan mendalami apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka senantiasa meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkara dunianya dan apalagi akhiratnya. Mereka senantiasa meminta masukan-masukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka menjalani kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Karena mereka mengetahui esensi dari penciptaan mereka adalah untuk tunduk kepada Tuhan mereka. Dan di tengah ketika mereka sedang menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang pria, seorang lelaki, yang mana lelaki tersebut dalam keadaan rapih, dalam keadaan menggunakan pakaian yang benar-benar putih, bersih, tanpa ada noda sedikit pun di dalamnya. Seorang tersebut datang dalam keadaan fresh, rambutnya dalam keadaan hitam legam dan tidak ada debu di dalamnya. Akan tetapi yang membuat heran mereka bahwasannya lelaki tersebut tidaklah mereka kenali, yang artinya lelaki tersebut bukanlah penduduk dari desa mereka. Dan anehnya lagi, seandainya lelaki tersebut datang dari jauh, dari desa yang jauh, akan tetapi pria tersebut datang dalam keadaan yang benar-benar rapi, yang tidak ada alamat-alamat atau tanda-tanda bahwasannya orang tersebut telah melaksanakan safar yang jauh. Dan di sini ulama menyimpulkan dan sebagaimana juga muallif atau syarih yaitu Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Al-Minha Ar-Rabbaniyah memberikan ifadah kepada kita. Kama qala fihi adabun li talabul ilmi minha. Di dalamnya kita dapat mengambil faidah dari datangnya lelaki tersebut. Begitulah giatnya seorang ulama. Bahkan dari penampilannya saja belum sampai ke matanya, seorang ulama mendalaminya begitu dalam. Seorang ulama ingin memahami betul-betul apa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang mana ketika Umar bin Al-Khattab menyampaikan hadis begitu panjangnya, tidaklah mungkin di dalamnya tidak mengandung faidah. Dan salah satu faidah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan yaitu bahwasannya dari hadis ini kita dapat pelajari bahwasannya ada adab-adab bagi seorang
penuntut ilmu. Dan yang pertama adalah annahu yatajammal fi hayatihi wa suratihi. Bahwasannya pria tersebut datang dalam keadaan kondisi yang indah, dalam keadaan kondisi yang sedap dipandang. Fi hayatihi, dalam pakaian beliau, ataupun suratihi, ataupun dalam rupa beliau. Wasanian annahu yajlis amamal muallim muqbilan alaihi liyatalaqqa minhul ilm wala yu'rid anhu aw yaltafitu aw yamzah aw yanshagil. Sebagaimana telah disebutkan pekan kemarin bahwasanya lelaki tersebut begitu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki tersebut langsung duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk yang sangat sopan. Duduk yang dicontohkan ketika kita melaksanakan sholat, yaitu dalam keadaan tumitnya di depan, berjejer bersama, dan seorang tersebut menaruh kedua telapak tangannya di atas pahanya. Dan itu persis seperti kita sholat, duduk di antara dua sujud ataupun duduk iq'a. Dan di sini muallif memberikan faidah bahwasannya annahu yajlis amamal muallim muqbilan alaihi liyatalaqqa minhul ilm. Lelaki tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk langsung di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah adab bagi seorang penuntut ilmu. Apabila ia benar-benar ingin mendapatkan ilmu yang banyak dan dia fokus, maka dia mendekat kepada seorang yang akan menyampaikan ilmu tersebut, yang nanti akan membuat seorang penuntut tersebut lebih fokus dan tidak teralihkan dengan hal yang lainnya. Sebagaimana kalau kita sekolah dahulu, orang-orang yang rata-rata fokus itu yang duduknya paling depan. Dan begitulah yang dicontohkan oleh lelaki tersebut ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya ia benar-benar datang untuk belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'ridu an, dan dia tidak ingin memalingkan sedikit pun darinya. Aw yaltafitu an, bahkan ia tidak ingin nantinya menoleh-noleh. Aw yamzah, atau hanya untuk bersenda gurau. Aw yanshagilu, atau menyibukkan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yakunu muqbilan 'alal muallim bi jismihi wa bi fikrihi. Akan tetapi seorang tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menghadap secara langsung, dan seorang tersebut memfokuskan pikirannya. Bahkan dalam hadis yang nanti kita pelajari bahwasanya seorang tersebut langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya lelaki tersebut benar-benar ingin mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam." Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu merupakan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terakhir kali dan sebagai penutup para anbiya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diebankan untuk membawa agama Islam. Lelaki tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai utusan Allah, sampaikanlah kepadaku apa itu hakikat Islam? Apa itu agama Islam?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Dan di sini sebagaimana muallif menyebutkan bahwasanya wa hadza yubayyin haqiqatal Islam au
annahu qala bayyin li haqiqatal Islam li'annahu la budda min ma'rifati haqiqatil Islam fala yakfi annal insan yantasibu ilal Islam aw yaqulu ana muslim wa huwa la ya'rifu haqiqatal Islam. Di sini seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan apa itu hakikat, apa itu identitas agama Islam, apa kandungan yang terdapat di dalam agama Islam. Karena seorang muslim harus benar-benar mengetahui apa agama yang mereka peluk dan apa konsekuensi dari agama yang mereka peluk. Dan bagaimana mungkin seorang muslim mengatakan ana muslim wa huwa la ya'rifu haqiqatal Islam? Bagaimana mungkin seorang muslim berkata saya seorang muslim akan tetapi ia tidak mengetahui sedikit pun apa itu hakikat agama Islam? Li'annahu idza lam ya'rif haqiqatal Islam lam ya'mal bihi. Idz kaifa ya'mal bi syai'in yajhaluhu? Karena apabila seseorang tidak mengetahui hakikat agama Islam, bagaimana mungkin seseorang mengamalkan amalan-amalan yang terkandung di dalamnya? Bagaimana seorang muslim mengetahui apa konsekuensi setelah ia memasuki agama Islam? Dan tidaklah mungkin seorang mengamalkan apa yang ia tidak ketahui. Fal Islamu la yakfi fihi al-intisabu ma'al jahl. Di sini menunjukkan bahwasanya agama Islam tidaklah cukup kita menisbatkan diri kita bahwasanya kita seorang muslim sedangkan kita bodoh akan hakikat agama kita sendiri. Hakikat dari agama Islam. Apa konsekuensi setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat? Balla budda min ma'rifati haqiqatihi hatta yu'addiyahu ala wajhil matlub. Bahkan di sini wajib bagi seorang muslim mengetahui apa itu hakikat Islam sehingga ia dapat mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya sesuai atas apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, atas apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kita beragama Islam bukan semaunya kita. Kita mengucapkan dua kalimat syahadat bukan berarti kita lepas dari konsekuensi. Bukan berarti kita lepas dari azab api neraka. Bukan berarti kita ketika melaksanakan atau ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat kita pasti masuk surga. Tidak. Akan tetapi agama Islam memiliki kandungan-kandungan dan memiliki konsekuensi-konsekuensi yang wajib dilakukan oleh para pemeluknya. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa itu agama Islam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Agama Islam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki satu kesatuan yang wajib seorang muslim laksanakan dan limanya wajib bagi seorang muslim untuk menunaikannya, yang apabila salah satu darinya runtuh maka ditakutkan seorang tersebut dikeluarkan dari agama Islam. Wal'iyadzubillah. Dan pondasi pertama atau tiang pertama dari agama Islam yang mana ini disebut dengan rukun. Kalau rukun dalam bahasa Arab artinya tiang. Dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasannya agama Islam ini memiliki 5 tiang. Bayangkan bangunan apabila memiliki 5 tiang dan hanya sedikit saja. 5 tiang artinya hanya sedikit. Dan salah satunya rusak atau roboh, pasti akan rapuh. Bahkan kemungkinan besar bangunan tersebut akan roboh. Karena pondasinya karena tiangnya cuman 5.
Dan artinya Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan beban kita di dalam agama Islam ini. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita yang benar-benar wajib dan tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Itu cuma 5. Dan apakah kita bisa menjaganya? Bisa senantiasa menunaikannya? Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama kali adalah kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan antashhada, yaitu bersaksi, yang artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkannya secara lisan dan meyakininya secara hati. Dan dua-duanya harus saling sinkron. Apabila gugur salah satunya, maka tidaklah diterima syahadat kita. Bagaimana mungkin kita menjatuhkan salah satunya? Yang mana apabila kita hanya meyakini saja tanpa mengucapkannya, orang Yahudi terdahulu, bahkan orang Nasrani, bahkan kaum kufar jahiliyah, sebenarnya mereka mengakui secara hati mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila mereka ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya mereka yakin. Bahkan orang Yahudi, orang Nasrani, mereka mengetahui bahwasannya akan diutus di tanah Arab seorang Rasul terakhir. Makanya mereka berbondong-bondong hijrah ke kota Madinah dan ke kota Mekkah untuk menyaksikan, dan mereka berharap bahwasannya Nabi terakhir akan turun dari atau akan diutus dari kalangan mereka. Akan tetapi sayangnya tidak. Oleh karenanya mereka kufur di dalam lisannya, padahal mereka meyakini secara hati. Mereka meyakini bahwasannya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan mereka. Akan tetapi mereka enggan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat karena mereka sombong, karena mereka enggan. Mereka tidak mau bahwasannya ada seorang nabi yang diutus bukan dari kalangan mereka. Dan sebaliknya, apabila kita hanya mengucapkan dengan lisan akan tetapi hatinya kosong, hati kita tidak meyakininya, maka tidaklah beda kita dengan orang-orang munafik yang mereka senantiasa menampakkan kebaikan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi mereka di hatinya tidak. Mereka di hatinya kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam 2 kalimat syahadat ini kita harus benar-benar bersaksi dengan lisan kita dan dengan hati kita, yang nantinya akan didukung dengan anggota tubuh kita. Dan sebagaimana telah dijelaskan bahwasannya syahadat atau 2 kalimat syahadat ini memiliki konsekuensi dan memiliki rukun, yang mana kita bedah dari kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La, yang artinya adatun nafi, yaitu sebuah kata
yang digunakan oleh orang Arab untuk meniadakan sesuatu. Apa yang ditiadakan? Al-ilah, yaitu sesembahan, seluruh sesembahan. Dan inilah syarat pertama dari syahadat la ilaha illallah. Kita harus meniadakan seluruh sesembahan yang nanti kita akan sembah. Akan tetapi ada syarat kedua, wa huwa illallah. Dan illah ini berarti exception atau pengecualian. Berarti setelah kita meniadakan, kita kecualikan ada satu sosok yang kita sembah dalam kehidupan kita. Dan siapa yang kita sembah? Dan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tetapkan sebagai Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah? Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana telah diulang-ulang bahwasannya Tuhan kita adalah wa huwa alladzi rabbani wa rabba jami'al makhluqina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Dialah sosok yang memelihara kehidupanku, mengatur seluruh kehidupanku, memberikan seluruh kenikmatan terhadapku hingga aku bisa bernapas hingga detik ini, memberikan rezekinya, memberikanku kehidupan, memberikanku penglihatan, hingga kita dapat duduk di majelis ini. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Tuhan kita, bukan hanya mengatur kehidupan kita, akan tetapi Tuhan kita mengatur seluruh makhluk di dunia ini. Seluruh alam semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya dan memeliharanya. Bayangkan apabila bumi yang sebesar ini, mau teori sebesar apapun, sehebat apapun, yang beranggapan bahwasannya dunia ini terjadi secara kebetulan, itu sebenarnya tidak masuk akal. Tidak mungkin dunia yang sebesar ini tidak ada yang memeliharanya, tidak ada yang mengaturnya. Maka pasti ada yang mengaturnya. Itulah sosok yang kita sembah. Wa huwa ma'budi, ialah sosok yang berhak disembah. Wa huwal ilah. Nah, ilah itu artinya ma'budun. Laisa li ma'budun siwa. Dan aku tidak memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita. Maka hakikat dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, maka kita ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembahnya, maka kita dilarang sedikit pun untuk menyekutukannya. Dan itulah syarat diterimanya sebuah ibadah, syarat diterimanya seluruh amalan kita, yaitu hendaknya kita ketika beribadah menetapkan bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak kita sembah, dan kita tidak menyekutukan di dalamnya sedikit pun. Itulah yang dimaksud dengan al-ikhlas. Dan kalimat selanjutnya, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana apabila kita meyakini bahwasannya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ia membawa ajaran apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita konsekuensinya harus mengikuti apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ialah utusan. Yang mana apabila kita saja merakit sebuah barang yang sulit, di situ ada buku panduannya untuk merakit
kita nggak ngikutin panduan, pasti akan rusak barangnya. Misalkan kita udah nyelisihi apa yang ada di buku panduan, maka barangnya mungkin gak akan jadi. Kalaupun jadi mungkin gak awet. Apalagi agama yang benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, bahkan dari terciptanya Nabi Adam alaihi salam. Itu semuanya sesuai aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Setiap nabi memiliki aturannya masing-masing, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Dan setiap dari kalian aku jadikan syariatnya masing-masing. Maka setiap umat pun pasti memiliki aturannya masing-masing. Dan kita sebagai Nabi Muhammad SAW, dan kita yang telah bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka patut kita ikuti. Dalam agama Islam kita harus jelas siapa yang kita ikuti. Apakah orang tua kita? Apakah guru-guru kita? Apakah kita selama ini hanya sekedar ikut-ikutan dalam beragama? Sudahkah kita melaksanakan kewajiban kita dari mengucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah? Apakah kita benar-benar sudah mengetahui apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau sekedar ikut-ikutan saja? Atau hanya mendengarkan, mencukupkan diri dengan apa yang disampaikan oleh muallim, tanpa ada rasa penasaran, apa benar ini yang disampaikan oleh Rasulku? Apa benar ini ajaran yang sesuai dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah patutnya seorang muslim. Kita diperintahkan hanya sekedar copy paste. Udah nggak usah menambah-nambahkan atau mengurang-uranginya. Kita dalam beragama ada aturannya, bukan seenaknya kita. Dan inilah syarat kedua dari diterimanya amalan-amalan kita, yaitu mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka konsekuensi dari dua kalimat syahadat, yaitu hendaknya kita senantiasa mengikhlaskan ibadah kita, bahkan hidup kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita di dalamnya mengikuti ajaran sesuai yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan tiang yang kedua, wa huwa tuqimas shalah, yaitu hendaknya seorang tersebut menegakkan salat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tuqimas shalah, menegakkan, bukan menyuruh wa tusalli, yaitu sekedar salat, yang artinya kita menegakkan salat. Artinya salat di sini bukan main-main. Artinya salat bukan sekedar salat. Akan tetapi kita diperintahkan benar-benar menegakkan apa itu salat, apa itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, kita sekarang yang sudah dengan mudahnya mengakses segala ilmu, maka kita hendaknya senantiasa lebih semangat lagi. Bagaimana sih sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita sekarang sholat ini hanya sekedar sholat? Apakah kita sholat selama ini sudah benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh karenanya di sini Syekh Shalih Fauzan
menjelaskan wa tuqimas shalah ay tu'addis salawatil khams al mafruḍah fil yaumi wal lailah. Ma makna tuqimuha? Li'annahu ma qala wa an tusalli, innama qala wa tuqimas shalah. Kata Syekh Shalih Fauzan, rukun yang kedua adalah iqamis shalah. Ay tu'addis salawatil khams. Yang dimaksud dari iqamis shalah yaitu salat yang 5. Subuh, zuhur, wal asr, wal maghrib, wal isya. 5 solat yang benar-benar tidak boleh kita tinggalkan, mau sesulit apapun. Oleh karenanya di sini Rasulullah SAW menekankan dengan menegakkan, artinya harus benar-benar dilaksanakan. Bahkan sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dalam keadaan perang. Kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat. Dan lebih lagi ketika kita sehat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita saja, yang sakit saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang apabila kita tidak mampu berdiri maka sholatlah duduk. Apabila tidak mampu duduk maka sholatlah dengan berbaring. Apabila berbaring benar-benar kita tidak mampu menggerakkan tubuh kita, sholatlah dengan isyarat. Yang artinya sholat benar-benar tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim. Sebagaimana disampaikan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kuffar tarkus shalah. Perjanjian yang membedakan kita dengan orang-orang kafir adalah meninggalkan sholat. Artinya ketika seorang muslim meninggalkan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia telah berada di ambang kekufuran, ya, yang artinya sangat ditakutkan seorang muslim tersebut telah riddah dari agama Islam. Oleh karenanya di sini Rasulullah SAW menekankan dengan menegakkan sholat. Yang di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan juga wa kadzalika min iqamatis shalah ayyusalliha fil waqtil ladzi haddadahu Allah laha kama qala ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta fala yukhrijha an waqtiha. Dan makna dari iqamatis shalah juga yaitu menegakkan salat adalah hendaknya seorang muslim melaksanakan salat di waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya tidak keluar dari waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja telah menyebut celaka untuk orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang yang menunda-nunda sholatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang sholatnya lalai dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Bayangkan seorang muslim lalai saja disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut dalam keadaan celaka. Lantas bagaimana apabila seorang muslim melaksanakannya di luar dari waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi seorang muslim itu telah ditulis waktu-waktunya, telah ditetapkan waktu-waktunya. Fala yukhrijha an waqtiha. Maka hendaknya seorang muslim tidak melaksanakannya
di luar dari waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Li'annal maqsud ay yusalliya kama amarahu Allah wallahu amaraka an tusallis salata fi waqtiha. Karena maksud dari salat yang sesuai atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau apabila kita benar-benar salat ini ingin atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka wajib juga atas kita sesuai atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan terhadap kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Faqal as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salat tepat pada waktunya. Dan apakah kita sebagai seorang muslim sudah mengetahui apa batasan-batasan waktu salat? Kapan waktu fajar atau kapan waktu salat subuh masuk? Kapan waktu salat subuh masuk? Kapan waktu salat subuh dimulai? Min tulu'il fajar, ketika terbitnya fajar. Apa yang dimaksud dengan fajar? Fajar itu ada dua, yaitu kemerahan yang ada di langit. Yang kalau kita lihat waktu salat subuh itu ada kemerahan-kemerahan efek dari matahari. Fajar yang pertama itu ketika muncul kemerahan, ia semakin menggelap. Dan fajar yang kedua ketika muncul, ia semakin terang. Dan waktu masuk salat subuh di fajar pertama atau fajar kedua? Fajar kedua. Dimulai dengan masuknya fajar yang kedua dan diakhiri dengan tulu'is syams, yaitu ketika terbitnya matahari. Maka habislah salat subuh. Dan salat zuhur dimulai dengan ketika matahari mulai tergelincir. Yang artinya misalkan pas di atas kita tergelincir dikit, itu udah mulai masuk waktu salat zuhur. Kalau pas berarti belum masuk. Kadang kita harus perhatikan juga. Misalkan kita sedang safar, kita harus mengetahui kapan waktu-waktu sholat. Dan sholat zuhur diakhiri dengan kapan? Ketika bayangan sama panjangnya seperti tingginya kita. Atau misalkan botol ditaruh di bawah sinar matahari, tingginya sama seperti bayangannya. Bayangannya itu sama tingginya seperti botol. Maka itu telah masuk waktu sholat asar. Dan habisnya sholat asar ketika apa? Ketika terbenamnya matahari. Atau dikatakan oleh seorang ulama bahwasannya ketika bayangan ini sudah 2 kali lipat panjangnya. Yang artinya matahari belum terbenam berarti sudah habis waktu sholat asar. Misalkan bayangan sudah 2 kali lipat dari botol ini, berarti sudah habis waktu sholat asar. Dan ketika tenggelamnya matahari masuk ke sholat maghrib. Dan waktu sholat maghrib habis ketika kekuningan di langit sudah mulai menghilang. Adapun sholat isya, yaitu ada yang bilang sampai tengah malam, dan ada yang madhab yang mengatakan bahwasannya habisnya sampai sebelum subuh. Itulah waktu sholat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Sudah waktu masuk sholat maghrib, isya? Belum ya? Kita lanjutkan. Dan tiang ketiga
dari agama Islam ini yang wajib bagi seorang muslim dilaksanakan, wa tu'tiyaz zakah. Hendaknya seorang muslim menunaikan zakat. Ata yu'ti dalam bahasa Arab yaitu kita mendatangkan. Ya, artinya zakat ini kita benar-benar nggak tunggu didatangi. Kita yang harus benar-benar menyamper ke, atau kita yang benar-benar harus memiliki kesadaran untuk menunaikan kewajiban kita dalam melaksanakan zakat. Ketika kita memiliki kewajiban, maka kita harus benar-benar mencari mana badan zakat. Dan di sini juga mengingatkan bahwasannya seorang muslim harus mawas. Seorang muslim harus sadar akan harta yang mereka miliki, dihitung benar-benar. Harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka, mereka harus benar-benar perhitungkan apakah zakat yang selama ini kita punya itu sudah mencapai nisab. Dan ketika sudah mencapai nisab, apakah sudah terlewat 1 tahun? Maka ketika harta yang kita miliki sudah mencapai nisab, dan misalkan zakat harta seperti uang, emas, dan perak sudah mencapai haul, maka kita harus memiliki kesadaran masing-masing. Kita yang harus memiliki kesadarannya masing-masing, bukan istri ataupun amil zakat. Dan yang dimaksud dengan nisab yaitu batasan minimal. Yaitu ketika contohnya misalkan seorang muslim memiliki harta senilai misalkan 595 gram perak. Yang perak mungkin sekarang seharga 17 ribuan. 17 ribuan. Dikalikan 595, kurang lebih misalkan tadi dihitung-hitung itu 10 jutaan. Kita punya duit 10 juta, berarti sudah sampai nisab. Sekarang kita tugasnya menghitung haul. Artinya ketika kita benar-benar punya tabungan 10 juta 500 lah, 10 juta 500, tadi anak hitung itu 10 juta 200 ribu. Kita punya 10 juta 200 ribu, kita baru mulai menghitungnya. Misalkan lebih, kita hitung batas minimalnya. Selama 1 tahun tabungan kita yang gak bergerak, batas minimalnya berapa? Misalkan kita ini punya tabungan selama 1 tahun bergerak-gerak, tapi pas dilihat rekeningnya paling dikitnya 11 juta. Paling dikitnya 11 juta selama 1 tahun. Berarti di situ sudah kena nisab. Dan kita dikenai yang paling sedikitnya itu yaitu 11 juta. Dikeluarkannya berapa? 2,5%. 2,5% dari 11 juta berapa? 11 juta berarti kurang lebih cuma 250 ribuan lah. Itu kecil. Kita lihat dari 11 juta kita keluarkan cuma 250 ribu, itu nggak ada apa-apanya. Yang mana kata para sahabat, seandainya seorang muslim ini melaksanakan zakat, insya Allah seorang muslim ini hidupnya makmur. Seandainya mereka semua mengeluarkan zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim pasti tidak akan hidup dalam keadaan miskin. Sebagaimana dahulu pada zamannya Umar bin Abdul Aziz, pada zaman kekhilafahan atau pada masa Muawiyah, yaitu khilafan Umar bin Abdul Aziz, zakat benar-benar digencarkan. Pada saat itu tidak ada seorang muslim yang bahkan yang bisa dikategorikan menerima zakat, saking kayanya mereka. Karena kata Rasulullah SAW apa?
ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah kita itu tidak akan mengurangi harta kita. Sedekah yang sunnah aja nggak akan mengurangi harta kita, apalagi zakat. Dan zakat ini semakin kita keluarkan, itu akan semakin berkembang. Dan hendaknya seorang muslim itu meyakini bahwasannya harta yang kita miliki selama ini, semuanya, bahkan jiwa raga kita, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu hanya dititipkan. Maka ketika kita diminta cuman segitu, masa kita enggan untuk mengeluarkannya? Padahal seandainya 11 juta diperintahkan pun itu sebenarnya bukan milik kita. Itulah kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk zuhud terhadap dunia, yang artinya zuhud itu memandang dunia ini akan hilang, dunia ini akan meninggalkan kita, dunia itu akan fana. Dan ketika seorang muslim sudah memandang bahwasanya dunia ini akan kita tinggalkan, maka harta itu akan remeh di hadapan seorang muslim. Dan kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini. Wa syukran lakum ala husni istimaikum wa ihtimamikum wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan sebelum? Mungkin satu pertanyaan, ya. Memberikan contoh tentang perak tadi. Ya. Kebiasaan yang saya dengarkan itu dengan emas. Ya. Kalau dengan perak mungkin ya saya pribadi pandangan juga ada gitu kan. Itu yang afdolnya itu pakai emas atau pakai perak. Sebagaimana disebutkan oleh para salafus salih, itu para ulama, barakallahu fikum, masya Allah tabarakallah. Sebagaimana kalau kita lihat jumlahnya, 595 gram perak, mungkin banyak. Terus emas 85 gram nisabnya, banyakan perak kelihatannya. Tapi pas wakiknya perak itu cuma 17.000, pas dikalikan cuma 10 jutaan. Kalau emas mungkin nunggu 80 jutaan. Maka yang paling ahwat, yang paling aslam menurut para ulama, yaitu kita menggunakan perak. Karena kita sudah tabarruk dari zakat kita. Yang ditakutkan misalkan kita mengikuti emas dan ternyata afdolnya perak, maka kita tidak lepas dari zakat ini. Yang sebenarnya kita udah wajib, maka kita nggak melaksanakan kewajiban tersebut. Akhirnya apa? Seorang muslim malas melaksanakan zakat, padahal zakat adalah kewajiban bagi seorang muslim. Yang mana tadi kalau kita gambarkan dari 11 juta saja cuma 250 ribuan. Itu angka yang sangat kecil. Maka paling aslam, paling selamat dan paling afdol kita mengikuti nisabnya perak. Ketika kita mengikuti perak, insya Allah zakat akan terus berjalan. Dan ketika kita melaksanakan zakat, kita harus benar-benar niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang melaksanakan rukun Islam. Kita justru harus lebih cinta melaksanakan rukun Islam dibandingkan mengembangbiakan harta kita. Karena itulah agama kita. Dan esensi dari harta kita juga itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta kita itu lebih bermanfaat ketika kita keluarkan untuk di akhirat dibandingkan untuk keseharian kita. Maka yang paling afdol sebagaimana disebutkan para ulama yaitu kita mengikuti nisab perak. Yang artinya misalkan kita kalkulasikan ke atau kita kiaskan ke uang, maka nanti nisabnya berjumlah 10 jutaan.
Kalau emas mungkin nggak akan zakat-zakat seorang muslim. Nah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Yang perak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya menyebutkan hanya perak dan emas. Nisabnya perak itu 595 gram atau Ana lupa itu berapa awak set. Pokoknya kalau setelah dikalkulasikan itu 595 gram dikiaskan pada zaman sekarang. Yaitu pada zaman dahulu Rasulullah SAW menyebutkan 200 dirham. Kalau emas itu 20 dinar, yang setara dengan 85 gram. Nah, kalau kita bandingkan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya perak itu 200 dirham atau 595 gram. Emas itu hanya 20 dinar atau 85 gram. Kita diberi keberhakan untuk mengkiaskan ke perak ataupun ke emas. Tapi menurut ulama yang paling aslam, yang paling selamat itu kita mengeluarkan sesuai nisabnya perak. Karena kalau kita mengeluarkan sesuai nisabnya perak, pasti kita sudah terlepas dari nisabnya emas. Tapi kalau kita mengeluarkan sesuai nisabnya emas, kita tidak terlepas dari nisabnya perak. Paham, Pak? Jadi misalkan 10 juta kita ngikutin ngikutin perak yang harusnya sudah dikeluarkan, kita nunggu sampai ngikutin nisabnya perak, nisabnya emas yang artinya 85 juta. Artinya kita tidak terlepas dari yang 10 juta ini, kewajiban 10 juta. Tapi misalkan kita mengeluarkan yang 10 juta ini, yang emas sudah aman. Mau 80 juta pun kita pasti keluarkan. Soalnya 10 juta aja udah keluar, apalagi 80 juta. Jadi kita mengambil jalan yang paling selamat, yang paling aslam untuk masalah harta. Dan itu kita kalkulasikan, misalkan selama 1 tahun minimal harta kita mencapai nisab, harta kita mungkin akan berkurang terus atau akan bergerak terus, bertambah berkurang. Selama 1 tahun tersebut kita lihat batas minimal yang benar-benar nggak bergerak nih. Misalkan dia stuck paling minimal itu 11 juta, selebihnya pernah 12 juta, pernah 13 juta, pernah 15 juta, naik turun. Tapi paling minimalnya 11 juta yang artinya sudah sampai nisab. Maka di angka minimal tersebut kita keluarkan zakat. Sampai sini paham, Pak? Jazakumullahu khairan. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Wa nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.